Idris Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, kali ini saya sudah bersama Bapak Kepala Desa dari Desa Napalbini. Baik Pak, izin bertanya, apa pekerjaan utama masyarakat di desa ini Pak? Untuk pekerjaan masyarakat itu mayoritas itu di petani. Petani apa ya Pak kalau boleh tahu? Di petani ini ada yang di petani karet, ada yang di petani sawit, ada juga yang di petani kopi, dan juga ada yang di bidang persawahan. Kalau boleh tahu lagi Pak, dalam bertani ini ada nggak sih Pak adat atau tradisi-tradisi khusus untuk bertani gitu Pak? Kalau secara adat ataupun tradisi, kalau adat itu tidak ada sama sekali, tidak ada pengaruh ataupun aturan adat yang berkaitan dengan masalah pertanian. Namun secara tradisi ini untuk persawahan itu biasanya yang sering dilakukan itu karena ada musim-musiman istilahnya. Itu sebagai tradisi karena bukan dalam arti di sisi adat. Jadi adat dan tradisi itu beda. Kalau boleh tahu nama adatnya apa ya Pak? Kalau adat ini sebetulnya adat itu adat Serawai bawah. Jadi mayoritas itu adalah untuk wilayah beliau itu kebanyakan adatnya di Serawai. Lalu apakah pernah terjadi apa sih Pak bencana alam di desa ini? Kalau untuk bencana alam, alhamdulillah, kalau semenjak Bapak menjadi kepala desa ini nggak pernah terjadi. Enggak pernah. Ada nggak sih Pak masalah sosial budaya yang pernah terjadi di desa ini? Kalau untuk sosial budaya, meskipun kami kan banyak suku, jadi alhamdulillah selama ini meskipun ada suku lain dibanding suku Serawai, karena warga-warga lain itu meskipun dari suku Batak ataupun Jawa, dia bisa mengikuti sehingga dia bisa beradaptasi dengan kita selaku suku Serawai. Jadi mayoritas sukunya di sini kebanyakan suku Serawai ya? Serawai. Ya. Jadi suku-sukunya ada berapa macam sih Pak? Kalau untuk suku itu sebetulnya banyak, karena kita kan banyak warga pendatang. Ada Serawai, itu tata kelola yang asli, ada yang di Jawa, ada juga dari kebanyakan suku ini. Kalau untuk di dusun 1 dan dusun 2 ini, kalau mayoritas itu suku Serawai, namun di dusun 3 ada di luar, karena penduduknya udah berkurang. Oh jadi dusun 2 itu masih mayoritasnya Serawai ya Pak, sedangkan dusun 3 itu sudah campuran ya Pak? Campuran, karena dulunya itu kan terasa. Terima kasih ya Pak atas informasi yang diberikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, berapa persen masyarakat di sini yang sholat ke masjid? Orang tua berapa persen? Bulan sedikit sekitar 70%. Ibu-ibu? Cuma itu ada musola, Anak-anak? 30 anak sama juga. Apakah ada agenda rutin di desa Napalbini? Itulah di rumah-rumah yang kasinan 1 minggu kali ini. Gantian Pak? Ya, di sini ini pakai anggota sekian, kan giliran setiap malam Jumat itu di rumah anggota. Jadi gantian. Ya Pak, baik, terima kasih Pak. Mana itu? Oke, Terima kasih Pak. Baiklah.
menawailah itu kan ada hukum tersendiri, ada undang-undang tersendiri. Walaupun tidak tertulis. Undang-undang adat ini kan dia tersirat, tapi tidak tertulis. Ya itu kan. Nah, jadi bentuk bunyinya barangkali jadilah kita istilahnya perjanjian atas nama nyimpan uang. Nah, nyimpan uang itu ada bunyinya. Tunjang kait patah tuli bukan alasan sampai waktu janji temu nih. Jadi masalah enggak mengadai perkawinan kan? Nah, jadi itu jadi pegangan masyarakat di Sunaman. Nah, jadi artinya apabila Allah tersimpan dengan janji, tertagih dengan uang, itu tidak bisa urung lagi. Apa tadi dikatakan? Tunjang kait, patah tuli, itu bukan jadi alasan. Sampai waktu janji temu nih. Nah, itu salah satunya. Pernah ada sih Pak masyarakat atau pendatang ke sini yang melakukan larangan-larangan itu Pak? Iya, barangkali niatnya ada. Akan tetapi dengan kegigihan Napal Jumar mempertahankan adat istiadat termasuk undang-undang adat belum pernah terjadi. Alhamdulillah. Ada pasti memiliki keyakinan tertentu di sini Pak? Nah, kalau keyakinan itu tetap Tuhan yang Maha Kuasa, Nabinya Nabi Muhammad, ya. Kitabnya Al-Quran. Ya, masih tetap. Kami pun jalankan semacam cerita saya tadi, ulang tahun-tahunan tadi, termasuk dari mulai suku jam sampai berdoa tengah malam itu kami menurut syariat Islam, tidak di luar Islam. Ada Pak aturan adat atau tradisi khusus dalam pernikahan di desa ini Pak? Tradisi khusus Untuk pernikahan itu kalau orang nak nikah apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu Pak adat-adatnya gitu? Oh, jadi awalnya tadi kan kalau orang di sini bilang ngantar uang ada. Nah, jadi yang diantaranya itu biasanya pihak perempuan itu nerima uang namanya. Oh, pihak perempuan yang datang ke? Pihak perempuan di rumah. Oh, pihak perempuan di rumah. Laki yang datang. Oh iya. Nah, jadi maksud aku judul kan nerima uang. Setiap nerima itu kan di rumah. Berarti pihak perempuan yang nerima uang. Tuh. Jadi semacam larangan itu maksudnya itu ada di saat khusus di sini Pak untuk pas nak nikah apa yang harus adat-adat apa yang harus dijalani dulu gitu Pak? Tahap-tahap adatnya. Adatnya ada khusus adat. Jadi ada semacam persyaratannya bukan untuk masyarakat tapi kan untuk istilahnya ada semacam pakaian adatnya. Atau kalau laki itu pakai selapa, pakai apa itu, kalau perempuan itu pakai skup. Jadi yang laki itu barangnya kecil semacam itu kan, nah itu yang selapa. Kalau yang perempuan itu skup itu agak besar sedikit. Nah jadi dia kalau laki itu pakai pakaian adat itu seperti pakai kuyok, pakai dalamnya baju putih, pakai jas, pakai selendang, pakai lelang kunci, terus pakai ikat pinggang, jadi pakai terapang. Nah, jadi itu biasanya itu setiap datang bakalan, nah, itu diperiksa oleh tua kerja, nyambung tidak pakaian ini. Jadi kalaupun ketemu belum cukup, maka tua kerja berusaha mencukupi. Mungkin dipinjamkan dulu, dicari dulu. Nah itu satu persyaratannya. Jadi kata tadi semacam perlengkapan. Nah setelah itu, kalaupun bakalan pengantin laki itu telah sampai ke tempat kita, maka ada semacam penyembahan. Jadi bukan istilahnya itu banyak sindangan, bukan kan? Jadi bakalan itu ngancak ke mukanya ke majelis. Jadi itu nyembah kan? Nah, jadi sementara itu dulu. Kalau terlalu panjang nanti ceritakan. Tidak akan mungkin ceritakan kalau cuma sepetang. Nah,
Jadi apa? Terus ada nggak sih Pak aturan adat tradisi di pernikahan ini yang turun temurun tuh yang sekarang tuh tidak dilakukan lagi aja itu Pak? Yang turun temurun Yang tidak dilakukan lagi. undang-undang apa? Maksudnya tuh Hukum, aturan-aturan. hukum, iyalah, termasuk undang-undang, hukum adat segala macam kan. Itu menurut melihat situasi. Karena kalau kita nampaknya kan walaupun ada undang-undang hukum adat ini kadang-kadang benturan dengan undang-undang hukum pemerintah. Iya, Pak. Nah, jadi masyarakat itu sudah banyak menginginkan ada yang cukup dengan ketentuan adat, ada yang kepingin melalui negara, pemerintah kan. Jadi tentu baik dia melapor ke badan hukum. Nah, kalau dia pemerintah mungkin jalurnya kan pengadilan segala macam. Tapi apabila dia mau selesai di dalam desa ini, dia melapor dengan kepala desa itu memanggil lembaga adat untuk posisinya di situ sebagai hakim. Nah, jadi dipimpin oleh lembaga adat, rapat desa. Itu. Jadi setelah dimusyawarahkan rapat di situ, ya tergantung dengan yang bersangkutan mau nerimo, apa mau bagaimana, apa mau damai atau tidak. Kita kan tidak bisa menentukan. Nah, jadi kalau dia mau menuruti kata-kata lembaga adat, berarti dia mau menurut hukum adat. Baik, terima kasih ya Pak atas wawancara hari ini sudah dapat meluangkan waktu untuk kami. Maaf jika ada kata-kata saya salah, mungkin agak keliru atau bikin Bapak bingung, saya minta maaf ya Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.